Halo semua siswa-siswi kami kelas 9 SMP Negeri 3 Diankoti. Kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita sudah di bab 3. Kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Amatilah dirimu, kedua orang tuamu dan saudaramu. Apa kamu menemukan persamaan yang dimiliki antara dirimu dengan kedua orang tuamu atau saudaramu? Atau ada nggak persamaan yang dimiliki oleh saudaramu dengan orang tuamu? Oke. Mungkin kamu akan menemukan persamaan dengan ibumu, misalnya sama-sama memiliki bola mata yang berwarna coklat, atau sama-sama memiliki lesung pipi, atau kamu memiliki persamaan dengan ayahmu, misalnya sama-sama memiliki rambut keriting, sama-sama memiliki hidung yang mancung, ya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Lalu, mengapa terdapat perbedaan dan persamaan di antara kamu dengan anggota keluargamu? Nah, hal tersebut terjadi karena kedua orang tua kita telah mewariskan sifat-sifat yang dimilikinya kepada kita sebagai anak-anaknya. Dengan kata lain, kita mendapatkan sifat atau perpaduan sifat yang dimiliki oleh orang tua kita. Pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya atau dari induk kepada keturunannya, inilah yang disebut hereditas, ya. Ilmu tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut genetika. Lalu bagaimanakah sifat-sifat tersebut dapat diwariskan dari orang tua atau dari induk kepada anak atau kepada keturunannya? Oke, kita akan bahas di video ini. Nah, kalau kamu perhatikan gambarnya, inilah yang disebut materi genetik, ya. Bagaimana sifat itu diwariskan dari induk kepada keturunannya. Ya, dasar dari pewarisan sifat itu adalah mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, materi genetik merupakan faktor pembawa sifat. Ini yang kita bahas pertama, ya. Jadi, ini badan kita. Badan kita terdiri dari triliunan sel, ya. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ini inti selnya. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat kromosom. Kromosom inilah yang akan membawa sifat. Nah, apa yang terkandung di kromosom sehingga dia bisa membawa sifat? Jika diurai, kromosom ini merupakan untayan DNA, ya. Untayan DNA seperti ini. DNA itulah yang membawa kode-kode sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Oke, nah ini sudah tadi, ya. Jadi DNA itu merupakan asam nukleat. Asam nukleat itu ada dua, ada DNA dan ada RNA. Kita lihat perbedaan DNA dan RNA. Nah, DNA ditemukan dalam nukleus, yaitu kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga dalam nukleus. DNA berupa rantai panjang dan ganda, double helix. Ini dia rantai panjang, rantai ganda dan panjang, ya. Double helix ada dua, double artinya dua, ya. Sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal, satu, ya. DNA fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein.
DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Ini yang paling penting, DNA basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan basa nitrogen RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Ini yang membedakan RNA dengan DNA di basa nitrogen, timin, dan urasil. Lalu DNA komponen gulanya adalah deoksiribosa, yaitu ribosa. Sedangkan RNA komponen gulanya adalah ribosa, yaitu gula pentosa. Ya. Nah, itu perbedaan DNA dan RNA. Nah, sekarang kita akan membahas istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat nanti kita kenal istilah yang pertama adalah parental. Nanti ini dituliskan dengan huruf P besar. Parental artinya induk, ya, induk. Nah, nanti kalau ditulis P1 berarti induk pertama. Kalau ditulis P2 berarti induk kedua, dan seterusnya. Yang pertama ya. Yang kedua adalah filial, disingkat F besar. Filial itu artinya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan. Jika ditulis F1 berarti keturunan ke-1 atau keturunan pertama. Kalau ditulis F2 berarti keturunan kedua, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah gamet. Nanti disingkat dengan huruf G besar. Gamet itu adalah sel kelamin dari suatu individu. Sel kelamin ada dua ya. Ada jantan, ada betina. Kemudian istilah berikutnya adalah dominan. Dominan artinya sifat yang menonjol ya. Sifat yang menguasai, ditulis dengan huruf kapital. Ya. Kemudian resesif, sifat yang tidak menonjol, ditulis dengan huruf kecil. Contoh, ini contoh ya. Ada mancung. Ya. Kemudian ada pesek, ya. Jadi dominan itu sifat yang menonjol ya. Mancung lebih menonjol daripada pesek itu misalnya ya. Ditulis dengan huruf kapital. Bagaimana cara membuat simbolnya? Kita tulis ini M besar. Berarti pesek harus huruf kecilnya, huruf kecil dari sifat yang dominan. Berarti ini adalah M kecil. Nah, kenapa ini M besar? Diambil dari huruf pertama sifat yang dominan. Ya, itu cara menyimbolkannya ya. Atau contoh kedua, kita buat contoh kedua adalah bulat. Ini dominan ya. Kisut, itu resesifnya, sifat yang tertutupi. Kayak misalnya panen kacang, kalau kacangnya dikupas, ada kacang tanah ya, ada kacang yang besar-besar bulat, ada yang kisut-kisutnya. Jadi kalau dicampur semua, yang kelihatan adalah yang bulat. Yang kisut itu karena sedikit, jadi hampir tidak kelihatan. Maka yang bulat disebut dominan ya, lebih menonjol daripada yang kisut. Nah, kalau ini disimbolkan, maka ini kita tulis simbolnya harus huruf besar untuk yang bulat dia karena dominan. Kisut harus huruf kecil. Nah, kita simbolkan dengan huruf pertamanya, hurufnya B besar, nggak boleh B ya, harus B besar. Kalau kisut simbolnya B kecil, huruf kecilnya. Oke, sampai situ paham ya. Kemudian intermediate. Intermediate adalah sifat campuran antara kedua induknya. Sifat diantara. Contoh, kalau induk jantan merah, induk betinanya
putih. Berarti campuran antara merah dan putih jadinya adalah merah muda. Jadi antara merah dengan putih, itu intermediate ya. Kemudian genotip. Genotip adalah komposisi gen yang menentukan sifat. Komposisi gen yang menentukan sifat, inilah genotipnya. Ini gennya, ya. Ini yang menentukan sifat bulat. Nah. Oke, alel. Alel adalah sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama. Sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama. Ini dia. Ini kromosom ya. Kromosom homolog artinya kromosom yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ini dua kromosom sepasang. Di sini ada gen. Lokus itu tempat gen. Ini gen. Nah, di sini juga ada gen. Nah, tempatnya sama. Kalau di sini A besar, mungkin di sini juga A besar atau bisa A kecil. Mereka lah yang disebut alel, ya. Sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama. Kalau misalnya kita buat di sini ada lokus lagi, Di sini gennya B besar. Di sini gennya taruh B besar. Jadi mereka sealel, sepasang ya alelnya. Maka gennya ditulis B besar, B besar. Ini ditulis A besar, A kecil. Jadi itu dia alel ya. Nah, karena genotip menunjukkan gen yang berpasangan atau alel, maka genotip ditulis dengan sepasang huruf seperti C besar, C besar. Dibacanya harus seperti itu ya, bukan CC, bukan. C besar, C besar, artinya ini dominan ya. C besar, C kecil. Ini homozigot dominan, ini heterozigot. Dan C kecil, C kecil. Oke, C besar, C besar, C besar, C kecil, dan C kecil, C kecil. Kenapa ditulis sepasang? Karena genotip itu menunjukkan gen yang berpasangan, sealel, sepasang. Istilah berikutnya adalah homozigot. Homozigot adalah genotip yang memiliki pasangan gen yang sama. Contoh, C besar, dan C kecil, C kecil. Ini sama-sama besar dan sama-sama kecil, disebut homozigot. Kemudian heterozigot adalah genotip yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Contohnya C besar, C kecil. Satu huruf besar, satu huruf kecil disebut heterozigot. Nah, kalau dia dua-duanya huruf besar disebut homozigot dominan. Kalau dua-duanya huruf kecil disebut homozigot resesif. Oke, sampai di situ paham ya? Kita lanjutkan ke hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel ya. Jadi Mendel itu sudah mengeluarkan dua hukum. Hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Hukum pertama Mendel disebut hukum segregasi bebas. Pasangan alel akan terpisah satu sama lain sehingga setiap gamet akan membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, misalnya ini pasangan alelnya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini dari induk jantan, misalnya dari induk jantan ya. Ada sepasang atau ada pasangan alel dengan gen A besar, A kecil. Maka menurut hukum satu Mendel ini akan memisah. Pisah ya. Ini A besar, sini A kecil. Ini nanti bebas mau berpasangan dengan mana. Ini juga bebas mau berpasangan dengan gen yang mana. Itu maksudnya ya. Kemudian hukum kedua Mendel disebut hukum asortasi bebas. Nah, pada saat proses pembentukan gamet, gamet jantan dan gamet betina akan berpasangan secara bebas ya. Bersama dengan ini
gamet jantan dan gamet betina akan berpasangan secara bebas. Nah, sekarang sebelum kita ke persilangan, mari kita menentukan macam gamet ya. Menentukan macam gamet dengan rumus. Ini rumusnya 2 pangkat N. Nah, N itu adalah jumlah pasangan gen yang heterozigot. Tahu kan heterozigot tadi yang tidak sama. Gennya satu huruf besar, satu huruf kecil. Oke. Ini rumusnya tadi 2 pangkat N. Contoh, tentukan jumlah dan macam gamet dari individu bergenotip. Yang pertama, B besar, B besar. Oke. Nah, cari dulu N-nya. Berapakah pasangan gen yang heterozigot di sini? Nggak ada. Nggak ada. N-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, ya, macam gametnya, dua pangkat N, 2 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi nanti gametnya ini, jumlah dan macam gametnya adalah 1. Apa itu? Karena dia homozigot, kita tuliskan, maka gametnya ini adalah B besar. Hanya ini, hanya semacam. Oke. Yang kedua, ya. Kita cari untuk yang B. Berapa di sini pasangan gen yang heterozigot? N-nya berapa? N-nya juga sama dengan 0. Karena ini homozigot, ini juga homozigot. Ya. Maka masukkan ke rumus. Rumusnya tadi 2 pangkat N. Oke, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi hanya 1 ya. Kita cari yang mana itu? Nah, ini kita tuliskan 1. B besar. Kita tuliskan sekali. T besar. Jadi gamet dari B besar, B besar, T besar, T besar adalah B besar, T besar. Ini ya. Yang C ya. Kita cari dulu yang pertama, N-nya. N-nya sama dengan berapa pasang gen yang heterozigot di sini? Oh, ini sepasang. Satu huruf besar, satu huruf kecil, berarti dia heterozigot. T besar, T kecil. Nah, 1, 1 berarti ada 2. Maka N-nya sama dengan 2. Masukkan ke rumus 2 pangkat N. Oke. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ada 4 nanti. Nah, sekarang kita cari. Cara mencarinya bagaimana? Pakai sistem garpu. Ya. Boleh dengan sistem garpu seperti ini. Oke, ini kita tuliskan. Kita mulai dari pasangan pertama. Kita tulis terpisah karena mereka heterozigot. Kita tulis terpisah. B besar, B kecil. Pasangan gen kedua ini harus dipasangkan ke sini. T besar, T kecil harus dipasangkan ke B besar, B kecil. Maka di sini bikin garpunya seperti ini. Oke, bikin garpunya. Kita tuliskan ini T besar, ini T kecil. T besar, T kecil. Ini tulis ulang, oke? Maka hasilnya ini kita gabung B besar, T besar. Di sini B besar, T besar. Gabung ini ke sini sama dengan B besar, T kecil. Lalu yang ini, oke, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Maka sesuai dengan rumus 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bahas persilangan monohibrid ya. Monohibrida atau monohibrid sama aja. Persilangan monohibrid artinya persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya seperti ini, misalnya yang kita silangkan itu tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang pendek ya. Sifat yang lain-lain itu diabaikan. Atau misalnya tanaman berbunga merah dengan tanaman berbunga putih gitu ya.
Nah, yang pertama adalah dominansi penuh. Tanaman ercis berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek. Keturunan pertama F1 100% berbatang tinggi. Sifat tinggi dominan, ini yang harus digarisbawahi ya, terhadap sifat pendek. Jika sesama F1 disilangkan, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jadi diagram persilangannya seperti ini, komposisi gennya untuk ini kita lihat sifat yang disilangkan tadi, tanaman ercis berbatang tinggi. Ini sifat yang kelihatannya tinggi. Jadi disimbolkan, gennya disimbolkan T besar ya. Dominan terhadap T kecil. Nah, ini T kecil ya. Oke. Jadi kalau T besar tinggi, T kecilnya rendah atau pendek. Lalu disilangkan P T besar tinggi disilangkan dengan T kecil rendah. Maka ini gametnya adalah T besar, ini T kecil. Disilangkan T besar, T kecil tinggi, semuanya tinggi, 100% tinggi. Bagaimana jika sama F1 disilangkan? Inilah F1-nya, F1 T besar, T kecil disilangkan. Maka ini P2 ya, P2-nya F1 disilangkan dengan F1 ya. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Gamet-gamet yang terbentuk adalah ini, dari sini terbentuk T besar T kecil ya kan, T besar T kecil, di sini dituliskan T besar T kecil, T besar T kecil, maka disilangkan. Ini model papan catur menyilangkannya ya. T besar hasilnya ini tinggi, T besar T kecil tinggi, ini T besar T kecil ini tinggi, T kecil ini T kecil ya, T kecil rendah. Maka tinggi ada 3, rasio fenotip pada F2 ya. Tinggi kita hitung yang tinggi berapa, 1, 2, 3. Tinggi berbanding rendah itu 1 ya. Rasio genotipnya ini 1, T besar 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, mungkin ada yang belum paham kenapa ini tinggi, ini juga tinggi. Nah, jadi ini dominan ya. Kenapa kita tulis sepasang tadi? Karena gen itu kromosom itu berpasangan dan punya alel ya. Ini T besar ini adalah genotip untuk tinggi. Oke. Sementara tadi di soal dibilang tinggi, sifat tinggi dominan terhadap sifat pendek. Artinya jika T besar ketemu dengan T kecil, maka sifat yang muncul adalah sifat dari T besar. Ini tertutupi. Nah, T kecil itu resesif, lemah. Nah, yang menonjol adalah T besar. T besar itu tadi tinggi, maka sifat yang muncul adalah tinggi. Oke, sampai situ paham ya? Nah, itu untuk persilangan dominansi penuh. Sekarang kita lanjutkan ke yang B, intermediate ya. Intermediate itu tadi adalah sifat diantara atau campuran antara dua sifat ya. Tanaman Mirabilis jalapa, ini kita garis bawahi karena nama latinnya. Tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah disilangkan dengan Mirabilis jalapa berbunga putih. Merah dengan putih. Ternyata F1 100% berwarna merah muda. Ya, merah muda. Jika sesama F1 disilangkan, tentukan rasio fenotip pada F2-nya. Nah, ini dia diagram persilangannya. Ya. Nah, seperti tadi kita lihat ini parentalnya, induknya adalah merah ya. Merah itu kita simbolkan dengan M besar. Berarti yang putihnya adalah huruf kecilnya.
M kecil ya, bukan ini yang dipakai, tapi huruf kecilnya ya. Oke. Jadi P1 nya merah, M besar disilangkan dengan putih, M kecil ya. Gametnya adalah, ini boleh ditulis hanya sekali, M besar M kecil. Nah, F1 nya M besar M kecil, dia jadi merah muda ya, karena tadi di sini sudah ditulis ini sudah dikasih tahu merah muda ya. Berarti sifat diantara merah dengan putih ada merah muda. Jika sesama F1 disilangkan, maka P2 nya adalah merah muda disilangkan dengan merah muda, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Oke. Nah, ini gametnya. Maka F2 nya ini M besar M kecil M besar M kecil. Maka kita buat rasio atau perbandingan fenotip F2. Nah, jika M besar ketemu dengan M besar, sifat yang muncul adalah merah. Ini merah ya. Kita tulis dulu ini merah. Kalau M besar ketemu dengan M kecil, yang muncul adalah merah muda. Ini merah muda, ini juga merah muda. Lalu ini putih, M kecil putih. Maka kalau kita lihat ada 3 macam sifat di sini. Ada merah ya, berbanding merah muda. Satu lagi adalah putih. Kita hitung berapa yang merah? 1. Yang merah muda ada 2, putih ada 1. Nah, jadi perbandingan fenotip pada F2 nya 1 berbanding 2 berbanding 1. Kalau ditanya lagi berapa rasio genotip ya, genotip F2. Nah, genotip itu sifat, bukan sifat, gen yang mengendalikan. Gennya apa? Gennya berapa macam? Perbandingannya kita tulis M besar ada M besar M kecil, satu lagi M kecil. Oke, kita tulis, kita hitung yang M besar ada 1, ini ada 2, ini ada 1. Jadi berbeda dengan yang dominansi tadi. Kalau dia dominansi penuh, rasio fenotip F2 nya 3 berbanding 1. Sementara di sini 1 berbanding 2 berbanding 1. Oke, itu dia yang intermediate. Sekarang kita bahas persilangan dihibrid ya. Dihibrid artinya persilangan dengan 2 sifat beda. Ya, 2 sifat beda. Jadi kalau tadi yang kita silangkan itu adalah hanya tinggi, batang tinggi dengan batang pendek. Itu kan hanya 1 sifat ya. Kemudian bunga merah dengan bunga putih. Nah, kalau dia dihibrid, yang disilangkan itu, yang dikawinkan itu 2 sifat ya. Ini contohnya, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Nah, udah ada biji bulat, bulat dan berwarna kuning, ini sudah 2 ya. Disilangkan langsung dengan kontrasnya, lawannya ya. Kacang ercis berbiji keriput. Nah, keriput atau kisut ya, berwarna hijau ya, berwarna hijau. Nah, di sini bulat dominan terhadap keriput, kuning dominan terhadap hijau. Dari persilangan tersebut ternyata dihasilkan 100% kacang berbiji bulat kuning. Nah, jika sesama F1 disilangkan, tentukan rasio fenotip pada F2 nya. Nah, jadi persilangannya, P1 nya kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Genotipnya B besar, K besar. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Genotipnya B kecil, K kecil. Maka gametnya, ini tadi sudah tahu cara mencari macam gamet ya. Ini tulis sekali B besar, dan ini tulis sekali K besar. Sama dengan ini B kecil, K kecil. Maka F1 nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini
berbiji bulat berwarna kuning 100%. P2-nya disilangkanlah F1 dengan F1. Maka gametnya ini tadi, cara mencarinya kita buat pakai sistem garpu ya. Ini karena dia heterozigot, kita pisah ya. B besar, B kecil. Ketemu lagi dengan yang heterozigot, kita pisah lagi. K besar, K kecil. Ini berbeda. K besar, K kecil. Maka ada 4 macam gametnya. Oke. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama ya. Oke. Lalu F2-nya disilangkanlah ini gamet jantan dengan gamet betina. Ya, hasilnya. Lalu inilah rasio fenotip pada F2 ya. Oke. Ada bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau dengan perbandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Oke, sekarang mari kita latihan. Tuliskan hasil persilangan berikut ini. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2. Buat dengan bagan persilangannya. Ya. Tumbuhan mangga berbuah besar disilangkan dengan tumbuhan mangga berbuah kecil. Buah besar dominan, buah kecil resesif. Berarti soal ini adalah dominansi. Soal dominansi penuh. Oke, dominansi penuh. Maka mari kita buat dulu genotipnya. Buah mangga berbuah besar, kita tuliskan ini B besar, B besar. Mangga berbuah kecil, mangga berbuah kecil. Ini kita tuliskan langsung huruf kecilnya, B kecil, B kecil. Ya, maka kita buat bagan persilangannya. Membuat bagan persilangan dimulai dari huruf P ya, parental. P-nya, oke. Mangga berbuah besar, mangga buah besar disilangkan dengan mangga buah kecil. Genotipnya B besar, B besar. Nih, B kecil, B kecil. Maka gametnya, kelaminnya, karena dia homozigot, cukup kita tulis sekali B besar. Sama, berarti ini juga B kecil. Maka F1-nya kita silangkan. Kita silangkan ini B besar, B kecil. Ini 100%. Karena dia dominansi, maka kalau genotipnya B besar, B kecil, maka sifat buah yang muncul adalah buah besar. Lalu sesama F1 kita silangkan karena ditanya sampai F2. Berarti kita tuliskan di sini P2. Oke. P2-nya F1 disilangkan dengan F1. Apa tadi F1? Buah besar. Genotipnya apa? B besar, B kecil. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Lalu gametnya, karena dia heterozigot, kita pisah ya. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Maka ini batasnya ya. Oke. Maka F2-nya adalah keturunan kedua. Cara menyilangkannya boleh seperti ini. Ini dulu. B besar, B besar. Kita tuliskan B besar, B besar. Berbanding ini ke bawah. Oke. B besar, B kecil. Berbanding. Nah, ini kita silangkan ke sini, tapi duluan ditulis yang dominan ya. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Berbanding satu lagi B kecil, B kecil. Maka
Ini F2-nya. Maka rasio fenotip F2, oke, ini bulat, ya kan? Bulat. Kalau ketemu B kecil dengan B kecil, yang muncul adalah kecil. Bulat berbanding kecil. Berapa yang bulat? 1, 2, 3. 3 berbanding 1. Oke. Sedangkan rasio genotipnya, oke, ada B besar berbanding B besar, B kecil, lalu B kecil. Oke. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 1. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Penyelesaiannya. Sekarang kita bahas lagi soal yang kedua ini ya. Tuliskan hasil persilangan berikut ini. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2. Buat dengan bagan persilangannya. Ya. Kelinci berbulu hitam. Oke. H besar. Disilangkan dengan kelinci berbulu putih. Berarti ini H kecil. Hitam dan putih intermediate ya. Sama seperti tadi, maka kita tuliskan P ya. Ini P-nya adalah kelinci berbulu hitam. Oke. Disilangkan dengan kelinci berbulu putih. Kita buat genotipnya. H besar. Disilangkan dengan H kecil. Maka gametnya adalah H besar, ini H kecil. Maka F1-nya satukan mereka jadi H besar, H kecil. Ini oke. Karena tadi intermediate, berarti kalau ketemu hitam H besar dengan H kecil, maka sifat yang muncul adalah abu-abu. Warna yang muncul adalah warna abu-abu. Oke. Berarti kelinci berbulu hitam disilangkan dengan kelinci berbulu putih. F1-nya semua kelinci berbulu abu-abu. Sekarang P2. F1 disilangkan dengan F1. Ya. H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil. Gametnya H besar, H kecil, H besar, H kecil. Mari kita silangkan. Maka F2-nya, oke, ini ke sini jadi H besar, lanjut H besar dengan H kecil, kemudian H besar, H kecil, satu lagi H kecil. Maka rasio ya, rasio fenotip F2. Oke. Ini kalau ketemu H besar berarti dia hitam. Ini jadi abu-abu putih. Oke, maka pada F2-nya muncul kelinci dengan 3 warna ya. Ada berwarna hitam, ada abu-abu, dan ada putih ya. Hitam 1, abu-abu 2, putih 1. 1 berbanding 2 berbanding 1. Lalu rasio genotip F2. Ada H besar berbanding H besar, H kecil berbanding H kecil. 1 berbanding 2 berbanding 1. Itu dia untuk persilangan intermediate. Oke, sekarang kita ke persilangan di hibrid ya. Jeruk rasa manis berbiji disilangkan dengan jeruk rasa masam tanpa biji. Manis berbiji berarti kita buat ini M besar, B besar. Oke. Berarti ini huruf kecilnya ya, M kecil, B kecil.
Rasa manis dominan terhadap asam. Oke. Dan tanpa biji dominan terhadap berbiji. Oh, berarti kita terbalik. Oke. Ini berarti M besar, B kecil, ini M kecil, B besar. Oke. Tentukan rasio genotip F1 dan fenotip F1. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip F2 apabila sesama F1 disilangkan. Berarti kita 2 kali membuat persilangan. Oke, yang pertama kita tuliskan parentalnya. Jeruk, rasa manis, berbiji, disilangkan dengan jeruk, rasa masam, tanpa biji. Oke, kita buat genotipnya tadi M besar, B kecil. Kenapa ini B kecil? Karena tanpa biji dominan terhadap berbiji. Yang dominan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Oke. Ini M kecil, B besar. Maka gametnya kalau dia homozigot tinggal tuliskan sekali aja M besar, B kecil. M kecil, B besar. Maka F1-nya adalah M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini 100%. Tapi manis tanpa biji. Manis tanpa biji. Ini jawaban A. Rasio genotip F1 dan fenotip F1 100%. M besar, M kecil, B besar, B kecil. 100% manis tanpa biji. Sekarang kita ke P2-nya. Oke. Silangkanlah F1 dengan F1. Oke, F1 tadi M besar, M kecil, B besar, B kecil. Disilangkan dengan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Maka gametnya. Oke, sekali lagi kita cari gametnya. Karena dia heterozigot berarti N-nya ada 2. 2 pangkat 2, 4. Kita cari yang 4 itu dengan sistem Garpu ya. M besar, M kecil. Kalau dia heterozigot langsung pisah ya. Satu di atas, satu di bawah. Lalu kalau ketemu lagi dengan yang heterozigot seperti ini, bikinlah Garpunya. Oke. Maka ini jadi B besar, B kecil, B besar, B kecil ya. Hasilnya M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Ada 4. Oke, kita tuliskan gametnya. M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Dengan M besar, B besar sama ya. Oke. Sekarang kita harus menyilangkan gamet jantan dengan gamet betina. Bagaimana caranya? Mari kita buat sistem papan catur. Oke, papan catur seperti ini. 1, 2, 3, 4. Sini juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita tuliskan di sini M besar, B besar. M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Kita silangkan kotak ini duluan ke sini. M besar, dekatkan yang sealel ya, yang hurufnya sama. M besar, B besar, B besar. Oke, lanjut. M besar,
B besar, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B besar. M besar, M kecil, B besar, B kecil. Oke, lanjut. M besar, M besar, B besar, B kecil. M besar, M besar, B kecil, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B kecil. M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Kemudian ini M besar, M kecil, B besar, B besar. M besar, M kecil, B besar, B kecil. M kecil, M kecil, B besar, B besar. M kecil, M kecil, B besar, B kecil. M kecil, M kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil. M besar, M kecil, B kecil, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B kecil. M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Oke. Ini F2-nya. Lalu boleh kita tuliskan fenotipnya. Fenotipnya ini merah tanpa biji. Oke, merah tanpa biji, 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 merah berbiji. Oke, kita cari yang merah tanpa biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rasio fenotip F2. Oke. Ada merah tanpa biji, ada 9. Oke, yang sudah ditandai kita lewatkan. Kemudian ini merah berbiji, merah berbiji, ini merah berbiji, merah berbiji, merah berbiji, ada 3. Merah, kok merah, manis, alah. Manis, manis berbiji, ada 3. Oke, tinggal 4 lagi. Masam tanpa biji, masam tanpa biji, masam tanpa biji. Ada yang masam tanpa biji, dapat 3. Ini yang terakhir. Masam berbiji. Masam berbiji. Maka ini 1 ya. Maka rasio fenotip pada F2-nya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Ini tempat kunci jawaban sebenarnya ya. Rasio fenotip F2 tadi ada manis tanpa biji berbanding manis berbiji berbanding masam tanpa biji. 1 lagi, masam berbiji dengan perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Silahkan diulang-ulang, kalau belum mengerti ulang lagi videonya, baca bukunya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.